Nyambel ubi dengan bumbu ala kadarnya karena stok di kulkas udah pada habis. Masya Allah, tabarakallah. Hai, ketemu lagi sama aku Erna Ramadhani. Apa kabarnya nih buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga dilimpahkan segala rezeki dan keberkahan di dalam hidupnya. Amin ya robbal alamin. Nah, sambil teman-teman temenin aku nyambel ubi dengan bumbu sangat-sangat sederhana ini, aku mau cerita tentang perjalanan hidupku selama 12 tahun membina rumah tangga dengan suami. Iya, aku tahu nggak begitu penting sih memang buat kalian. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen cerita aja. Agar suatu saat nanti ada memori yang bakalan bisa aku dengerin kembali. Kalau ditanya hidup susah yang seperti apa lagi yang nggak pernah aku jalani. Bahkan makan pakai Indomie dan nasi, tapi Indominya itu aku rebus pakai air dingin karena saking nggak ada uangnya untuk beli makanan lain. Dan aku juga pernah tinggal di pelosok, bisa dibilang lebih kayak hutan gitu karena memang nggak ada lampu dan nggak ada tetangganya sama sekali. Saat itu anak aku masih 1 dan umurnya itu masih sekitaran 7 bulan. Bayangin aja teman-teman, ya anak kecil tapi tinggalnya di tengah hutan dan penerangannya itu minim sekali. Dan kalau teman-teman lihat juga tempat tinggalnya itu sangat-sangat tidak layak untuk ditempati. Aku juga nggak bisa bayangkan sekarang ini kenapa dulu aku tuh bisa tinggal di tempat yang seperti itu. Hampir tiap hari aku tuh nangis karena jarak air sama rumahnya itu memang jauh banget, hampir 2 kiloan. Tapi bersyukurnya aku saat itu suami aku tuh bener-bener mensupport aku. Dia nggak pernah capek dan nggak pernah berhenti buat kasih aku pengertian dan ngeyakinin aku kalau kita bakalan keluar dari masalah ini. Lepas tinggal dari hutan itu, kami balik ke tempat tinggal orang tuanya suami aku yang ada di Kota Binjai. Tapi ternyata penderitaannya nggak sampai di situ aja loh teman-teman. Karena teman-teman tahu tinggal di kota itu nggak enak. Semuanya serba bayar dan aku saat itu ngontrak rumah sebulannya itu 500.000. Aku bener-bener memberanikan diri. Pada saat itu suami aku tuh kerjanya masih serabutan. Kadang bawa uang 10.000 untuk pulang ke rumah, kadang 5.000, nggak tentulah pokoknya. Karena uang segitu nggak cukup untuk membutuhi kebutuhan kami di rumah. Akhirnya aku kerja jadi pembantu rumah tangga. Dan persingkat waktunya aku hamil anak kedua. Gitu anak kedua aku lahir, suami aku diterima di kerjaan yang bisa dibilang lumayan bagus lah teman-teman. Aku sangat-sangat bersyukur di situ karena gajinya itu per harinya itu lumayan banget teman-teman, sekitar 85 ribuan di tahun 2017 dan itu adalah gaji yang sangat lumayan bagi aku. Dan akhirnya aku dan suami berkomitmen untuk nyimpan uang untuk bisa beli tanah. Akhirnya aku dan suami ditawari tanah dan yang buat kami seneng itu beli tanahnya itu bisa ngangsur. Per bulannya itu 1 juta dan selama pembayarannya 30 bulan. Aku bener-bener seneng banget. Aku mengira di situ adalah awal kebahagiaan aku dan suami aku. Tapi ternyata tidak teman-teman. Saking kami itu antusiasnya pengen punya tanah untuk bisa bangun istana kami. Ternyata kami berdua itu seperti kayak dibohongin, ditipu. Aku nggak ngerti lah. Persingkat cerita, tanah yang kami angsur itu udah lunas. Totalnya itu 30 jutaan. Dan luasnya itu kalau nggak salah sekitar 4 kali 15 meter. Jadi bentuknya itu persegi panjang teman-teman. Singkat cerita lagi ya teman-teman, karena kayaknya durasinya nggak cukup, aku lanjut part 2 ya teman-teman. Intinya uang kami hilang 10 juta di situ. Aku bakalan cerita lagi kalau ada yang minta ya. Dan nanti bakalan aku lanjut part 2-nya. Terima kasih buat kalian yang selalu support aku.